Maka Sayyidina Ali mengumpulkan orang-orang di saat itu. Dan kebanyakan dari antara mereka yang kumpul kabilah Hamdan yang banyak menikahkan putri-putri mereka. Dan kemudian diingatkan mereka sama Sayyidina Ali, jangan kalian nikahkan putri-putri kalian dengan anakku Hasan. Mendengar seseorang berkata di dalam doanya, ya Allah, berikan aku rezeki halal yang murni. Maka beliau mengatakan, hai wahai orang ini, mintalah kepada Tuhanmu rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazabmu dengan rezeki tersebut. Sesungguhnya halal murni itu adalah rezekinya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala kasiran ma ya'malu ila akhirin nahar wa idha atahu ujratahu nadara ilaiha wa qala li ashabih inni akhafu an akuna lam azul quwati kullaha allati talabaha minni sahibuz zara cuma yatrukuha wa yadhhab tawiyan tilkal laylah. Dan Sayyidina Ibrahim bin Adham, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali beliau itu bekerja sampai akhir daripada siang yang bekerja untuk seseorang, dan kemudian jika mereka sudah memberikan upahnya, maka beliau melihat kepada upahnya tersebut dan kemudian mengatakan kepada kawan-kawannya, aku takut aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku yang diharapkan, yang diminta dariku daripada sahibuz zara, orang yang mempunyai kebun tanaman ini, dan kemudian ditinggalkan ujrah tersebut, tidak diambilnya, dan pergi tawiyan tilkal lailah, dalam keadaan lapar di malam itu. Maka yaral hudur ma Allah Ta'ala fi amalil hirfa syartan lil hil wa kullu syai'in amaluhu bila hudur la ya'khudh lahu ujrah. Dan beliau melihat, memandang bahwasanya hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya ketika beliau mengamalkan satu pekerjaan adalah sebagai syarat untuk halalnya upah yang dibayar untuk pekerjaan tersebut. Dan setiap sesuatu yang dikerjakan tanpa ada hujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau merasa tidak pantas untuk mendapatkan ujrah dan tidak mengambilnya. Jadi yang pertama tadi disebutkan tentang Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali tidak lain adalah cucu daripada Nabi Muhammad SAW bersama adik beliau Sayyidina Husain bin Ali, yang mereka berdua ini selalu menjadi hiburan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW seringkali menggendong keduanya, bermain-main dengan keduanya, dan bahkan seringkali mencium keduanya, bahkan memasukkan lidah beliau di dalam mulut keduanya, itu seringkali. Oleh karena itu mereka pun juga mendapatkan bisyarah daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau nantinya akan menjadi sayyidah sababi ahlil jannah, menjadi yang termulia di antara pemuda-pemuda penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisyarah akan kepastian untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisyarah merekalah yang menjadi termulia di antara pemuda-pemuda yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Hasan ini yang dikatakan beliau mirip Nabi Muhammad SAW dari rambut sampai pusar, dari kepala sampai pusar itu mirip Nabi. Jadi kalau sudah mirip Nabi berarti sangat tampan
Nabi SAW sudah sempurna ketampanannya. Ketampanan Nabi Yusuf dikatakan hanya separuhnya. Bagaimana ketampanan Nabi Muhammad SAW? Jadi Nabi Muhammad, ya ketampanannya ya ditularkan kepada Sayyidina Hasan, cucu beliau. Dari kepala sampai pusar, tampan, bagus, sempurna. Dari pusar ke bawah ditularkan kepada cucu yang lain, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka tidak heran banyak para wanita yang ingin menikah dengan Sayyidina Hasan, dan bahkan ya mereka rela untuk menikah dengan Sayyidina Hasan walaupun hanya 1 minggu aja, bahkan walaupun hanya 1 hari. Dan mereka sendiri yang menawarkan, bahkan bukan Sayyidina Hasan yang meminta. Datang kepada Sayyidina Hasan dan mengatakan, ini anak punya putri ini mau nikah tabarrukan dengan antum. Untung Sayyidina Hasan ditawari, bukan kita, ya kan? Jadi Sayyidina Hasan ini sampai dikatakan 200 wanita yang sudah pernah dinikah oleh beliau. Kadang dalam 1 hari 4 wanita dinikah dalam 1 hari. Dan per hari, dalam 1 hari berarti 4 wanita dicerai. Jadi banyak menikah berarti banyak apa? Mencerai, karena batas menikah hanya berapa? 4 istri. Jadi banyak menikah lebih dari 4 istri tidak mungkin. Artinya kalau sering menikah, banyak menikah, 100 istri, 100 kali menikah, berarti banyak juga mencerai. Jadi beliau menikah, mencerai, menikah, mencerai. Loh, kenapa ya beliau mencerai, padahal itu adalah suatu yang tidak baik, suatu yang dibenci daripada apa yang dihalalkan oleh Allah, walaupun halal tapi dibenci. Abghadul halal ilallah at-talaq. Halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Tapi kita katakan, itulah yang kita katakan. Bukan beliau yang menginginkan untuk mencerai, tapi mereka yang menginginkan untuk nikah walaupun nanti dicerai. Walaupun nanti 1 hari 2 hari dicerai, hanya tabarrukan, hanya kecintaan mereka kepada Sayyidina Hasan. Sampai ayahnya sendiri yang kesel sama Sayyidina Hasan ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Hasan itu jangan suka kawin. Maka Sayyidina Hasan mengatakan, wahai ayahku, mereka yang maksa aku untuk nikah dengan mereka. Nah, ini mau jawab apa Sayyidina Ali? Sayyidina Hasan mengatakan, mereka yang meminta, mendesak untuk aku menikahi mereka walaupun hanya sebentar. Ya berarti tidak ada salah di Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Ali mengumpulkan orang-orang di saat itu. Dan kebanyakan dari antara mereka yang kumpul kabilah Hamdan yang banyak menikahkan putri-putri mereka. Dan kemudian diingatkan mereka sama Sayyidina Ali, jangan kalian nikahkan putri-putri kalian dengan anakku Hasan. Percuma dicerai ya putri kalian nanti sama anakku ini. Akhirnya mereka mengatakan, ya Ali, walaupun putri-putri kami hanya 1 hari nikah dengan anak Anda, kami sudah merasakan kebahagiaan, kepuasan karena mendapatkan berkah beliau. Sudah ngomong apa lagi nih Sayyidina Ali? Ya, makanya Sayyidina Ali senang ternyata bukan karena Sayyidina Hasan yang menginginkan untuk mencerai, tapi mereka. Dan dari betul-betul ya ketanggung jawab dan kedermawanan Sayyidina Hasan bin Ali, setiap wanita yang dicerai dikirimi uang yang begitu besar. Bahkan juga ya yang dikirimi uang dan dikirimi nafkah bisa jadi sampai akhir hidupnya kalau tidak menikah dengan laki-laki yang lain. Ini kedermawanan beliau. Padahal cerai-cerai selesai sudah, tidak wajib untuk memberi nafkah lagi. Tapi beliau tidak, sampai menikah sama. Ya, tapi tidak ada artinya ini uang sampai di antara mereka wanita yang dicerai oleh Sayyidina Hasan. Kemudian dikirimi uang yang besar oleh beliau Sayyidina Hasan. Kemudian diterima uang tersebut. Ya, hada syai'un qalilun min habibin mufarikin. Ini hanya harta yang sedikit dari kekasihku yang aku cintai. Ada kecintaan mereka memang senang. Gimana ndak senang dengan ketampanan Sayyidina Hasan, keluasan ilmu Sayyidina Hasan, dengan kemuliaan Sayyidina Hasan, kedermawanan Sayyidina Hasan. Belum lagi siapa beliau?
yang tidak lain ayah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibu beliau Sayyidina Fatimah Az-Zahra, ya, kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nenek beliau Sayyidina Khadijah Al-Kubra, ibu tiri beliau Sayyidina Aisyah Ridha, adik beliau Sayyidina Husain, paman beliau Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Gimana tidak menjadi mulia dan tidak menjadi rebutan di antara mereka? Ya, ini Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan, ya, termasuk yang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di tangan beliau terhindar daripada perang yang besar. Dan itu adalah mukjizat daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ibni hadza sayyid yuslihullahu bihi baina fi'atin adimatin." Putraku ini, ya, putraku karena cucu dianggap anak juga, ya, anak, cucu, buyut, terus ke bawah semuanya anak, ya, auladur rasul, ya, ini semua ke bawah, min jihati luar anak semuanya. Makanya ketika Ummul Fadl, ya, bermimpi, yang dalam mimpinya ini Ummul Fadl melihat dibawakan darah daging atau daging, segumpal daging daripada Nabi Muhammad SAW ke rumah beliau. Dibawakan daging ke rumah Ummul Fadl di dalam mimpinya. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada Rasul SAW. Nabi biasanya kalau ada yang menyampaikan mimpi ditakwil oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan itu adalah mimpi yang baik. Itu adalah mimpi yang baik dan artinya nanti putriku Sayyidatuna Fatimah akan melahirkan seorang anak laki-laki, padahal belum hamil atau mungkin belum melahirkan. Dan nantinya putriku itu setelah melahirkan seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut akan Allah takdirkan datang atau hadir di rumah Anda dan Allah akan takdirkan Anda untuk menyusuinya. Ya, ini artinya. Dan benar terjadi. Ternyata Sayyidah Fatimah hamil dan ternyata yang dilahirkan laki-laki dan ternyata Allah takdirkan hadir di rumah Ummul Fadl dan disusui oleh beliau, anak susunya Ummul Fadl. Ya, mimpi darah daging Rasul karena beliau anaknya. Makanya di dalam dalam anak cucu Nabi Muhammad di situ ada darah daging Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Hasan ketika, ya, beliau berhak sebenarnya untuk menjadi khalifah setelah ayah beliau wafat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian Muawiyah berittihad dengan ittihad yang lain, berpandangan dengan pandangan yang lain, semua berittihad dengan ittihad masing-masing dan ittihad mereka dengan penuh keikhlasan, bukan ingin itu dan ingin ini, tapi ingin menegakkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa Sayyidina Muawiyah lebih berhak dan lebih benar untuk menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dengan itulah kemudian Sayyidina Muawiyah mengirim pasukan yang begitu banyak dan Sayyidina Ali juga memiliki pasukan yang banyak dan muhibbin beliau banyak. Tapi di saat datang Sayyidina Muawiyah dengan pasukannya, maka Sayyidina Hasan mengatakan kepada kami tidak ingin berperang. Kami akan menyerahkan kepemimpinan kepada Anda dengan syarat begini, syarat ini, syarat ini. Dan diserahkan. Andai kata berperang saat itu, ratusan ribu sahabat Nabi akan meninggal dunia. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, Inna ibni hadza yuslihullahu bihi baina fi'atin adimatin. Akan Allah damaikan dengan sebab Hasan ini, anakku nantinya, ini masih kecil Sayyidina Hasan, sudah diungkapkan oleh Nabi. Antara dua kelompok yang besar saat itu. Allah damaikan berkat Sayyidina Hasan bin Ali. Dan Sayyidina Hasan bin Ali pun, ya, tahu sebab terbunuhnya beliau adalah karena diracun. Dan beliau tahu siapa yang ngeracun. Yang tidak lain adalah yang pernah dinikah juga oleh Sayyidina Hasan. Ini yang kita katakan banyak menikah. Kemudian salah satu yang wanita yang pernah dinikah ini khianat dan memberikan racun kepada makanan yang ada di dalam makanan Sayyidina Hasan tersebut. Tapi Allah takdirkan hanya sebab itu.
karena memang sudah waktunya untuk wafat, waktunya untuk mati syahid sebagaimana Nabi SAW pun juga demikian. Maka disitulah Sayyidina Hasan berhari-hari menderita sakit dan Sayyidina Hasan tahu siapa. Di saat sudah menghadapi kematian, Sayyidina Husain tanya, siapa yang meracuni anda wahai kakakku? Kalau anda kenapa tanya? Kalau aku beritahu anda akan memerangi mereka nantinya. Biarkan aku saja yang mengetahuinya. Meninggal. Nah dikasih tahu. Ada dari ikhlasnya beliau, tidak ingin ada pertempuran, tidak ingin ada pertumpahan darah. Ada Sayyidina Hasan bin Ali, yang cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW.